Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, dan semoga kabar kalian hari ini tetap baik-baik saja ya. Oke, jadi sebelumnya saya sudah buatkan video mengenai uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, mungkin teman-teman sudah lihat ya. Nah, jadi pada video hari ini saya akan lanjut untuk membuatkan video untuk teman-teman semua mengenai uji linearitas, multikolinearitas, dan heteropedastisitas menggunakan aplikasi SPSS tentunya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa yang analisis datanya mungkin menggunakan uji regresi linear itu bisa ya nonton video ini, karena ini merupakan uji asumsi klasik atau uji prasyarat dari uji regresi linear. Nah, untuk teman-teman mahasiswa kalau ingin tahu, simak ya videonya. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, seperti biasa kita di sini akan mengisi variable view dan data view. Nah, yang pertama yang akan kita isi tentunya variable view dulu. Nah, di sini kita langsung isi saja ya guys ya, x1 kemudian y. Nah, kemudian untuk labelnya teman bisa skip, tapi untuk pada video kali ini aku akan isi ya untuk lebih jelasnya lagi. Di sini kita isi saja kemampuan numerik, kemudian di sini kemampuan pemecahan masalah. Jadi di sini guys, itu maksudnya di sini adalah untuk memperjelas variabel x1 dan variabel y yang akan kita uji seperti itu. Nah, untuk column measure-nya teman-teman ganti saja sekali ya seperti biasa. Kemudian setelah kita mengisi variable view, lanjut kita akan mengisi data view. Nah, di sini saya sudah siapkan data yang akan kita uji. Ada kemampuan numerik, konsentrasi belajar, dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk uji linear di sini saya akan gunakan satu variabel bebas dulu dan variabel terikat juga. Di sini kita pilih yang kemampuan numerik, kita copy. Kemudian kita kembali pada aplikasi SPSS, kemudian kita import. Nah, kemudian selanjutnya untuk data kemampuan pemecahan masalahnya juga kita copy. Kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS. Nah, setelah kita input datanya ke dalam data view, kita akan melakukan uji linear terlebih dahulu. Nah, di sini langkahnya itu kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita klik yang means. Nah, di sini seperti biasa akan muncul kotak dialog yang dimana ada kotak dependent list dan ada independent list. Yang perlu teman-teman ingat ya, bahwa kalau dependent itu adalah variabel terikat, kalau independent itu variabel bebas. Nah, di sini kemampuan numerik itu sendiri kan variabel bebas, jadi kita pindahkan saja ke kolom independent. Nah, kemampuan pemecahan masalah kita pindahkan ke dependent. Nah, setelah itu yang optionnya di sini kita klik, kemudian kita fokus saja pada statistik for first layer. Nah, di sini kita centang test for linearity. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik continue, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul output SPSS dari uji linearitas. Nah, teman-teman bisa fokus aja pada tabel ANOVA ya. Ingat, teman-teman fokus saja pada tabel ANOVA. Nah, di sini untuk pengambilan keputusannya, untuk mengetahui apakah variabel kita itu memiliki hubungan yang linear, teman-teman bisa lihat pada deviation for linearity dan pada nilai signifikansinya. Teman-teman di sini bisa lihat ya, nilai signifikansinya itu 0,776. Nah, sebuah data itu dikatakan memiliki hubungan yang linear apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 atau taraf signifikan yang telah kita tentukan. Nah, di sini taraf signifikansinya yang kita tentukan itu adalah 0,05.
Jadi sudah jelas ya, 0,776 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel yang kita teliti dengan kata lain adalah kemampuan numerik terhadap kemampuan pemecahan masalah itu memiliki hubungan yang linear. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa sudah paham ya untuk mengenai uji linearitasnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Di sini kita buat data baru saja ya, teman-teman. Oke, nah di sini seperti biasa kita akan mengisi lagi variabel view dan data view. Oke, di sini karena kita akan melakukan uji multikolinearitas, jadi kita akan melakukan uji dua data bebas dan satu variabel terikat. Jadi langsung saja ya, saya gunakan dua variabel bebasnya untuk lebih membedakan tadi yang linear dengan multikolinearitas. Oke, kita langsung isi saja x1, x2 dan y. Nah, di sini seperti biasa labelnya saya isi ya. Di sini kemampuan numerik, kemudian konsentrasi belajar, kemudian kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk measure-nya seperti biasa kita ganti scale ya, teman-teman. Oke, nah setelah kita mengisi data view, kita akan lanjut menginput datanya ke dalam aplikasi SPSS, yaitu di data view. Jadi di sini kita kembali ya, kemudian kita copy. Kita copy untuk keseluruhan. Oke, kita copy. Kita kembali ke aplikasi SPSS. Oke, bismillah ya. Oke, tidak bisa ya teman-teman, ini kayaknya kendala deh ya. Oke, kita masuk ulang dulu saja ya. Kita lihat teman-teman. Kita buka kembali aplikasi SPSS-nya karena kadang aplikasi SPSS itu kadang error ya, jadi kita buka kembali. Oke, tunggu ya teman-teman. Jadi mohon maaf sebelumnya, tadi aplikasi SPSS-nya sempat error, jadi agak lelet videonya. Oke, ini sudah masuk. Nah, kita akan lanjut ya untuk uji multikolinearitasnya. Kita isi ulang untuk variabel view-nya, guys. Oh, salah ya. Ini ya yang akan kita isi itu variabel view-nya. Sini kita jadi x1, di sini x2, di sini y. Nah, ini kita ganti ya, teman-teman. Tadi ada kesalahan. Kita klik numerik. Oke. Nah, di sini labelnya kita ganti jadi ini apa ya? Oke. Tidak bisa ya. Oke, nggak masalah sih ya teman-teman. Kita satukan saja ya. Jadi di sini 8 ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk desimalnya teman-teman bisa juga diganti jadi 0, terserah, karena tidak akan mempengaruhi output SPSS yang akan dihasilkan nanti ya. Nah, di sini untuk labelnya seperti biasa saya isi ya, kemampuan numerik, tapi bisa juga teman-teman skip. Di sini konsentrasi belajar, kemudian di sini kemampuan pemecahan masalah. Nah, setelah kita isi labelnya, kita pilih measure-nya. Di sini kita ganti scale ya. Kita pilih scale seperti biasa. Nah, kemudian kita akan mengisi data view-nya seperti biasa. Kita akan input datanya. Nah, kita langsung copy saja. Di sini sudah terblok ya teman-teman. Jadi sempat ada
aplikasinya error. Oke, nah di sini lanjut kita pilih analyze. Nah di sini sebenarnya aku ingatkan kita akan melakukan uji multikolinearitas. Itu dimana uji multikolinearitas itu adalah untuk melihat apakah variabel bebas kita itu memiliki hubungan atau korelasi atau tidak. Dan seperti yang kita ketahui bahwa uji regresi linear itu yang baik itu adalah dia variabel bebasnya itu tidak memiliki multikolinearitas atau hubungan atau korelasi satu sama lain. Jadi kita langsung saja kita klik analyze, kemudian kita klik regresi, kemudian kita pilih yang linear. Nah, seperti biasa akan muncul kotak independen seperti ini, ya, kotak dialog seperti ini. Jadi di sini ada dependen dan ada independen. Nah, dependen itu terikat. Jadi di sini kemampuan pemecahan masalah kita pindahkan ke kotak dependen, kemudian yang numerik dan konsentrasi kita pindahkan ke independen. Nah, setelah itu teman-teman klik yang statistik. Kemudian di sini teman-teman centang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Oke. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul kotak output ya, output SPSS. Nah, teman-teman bisa berfokus pada tabel koefisien. Nah, untuk pengambilan keputusannya dicatat ya teman-teman, diingat bahwa suatu data itu dikatakan tidak terjadi multikolinearitas itu kita bisa lihat pada nilai toleransi dan VIV-nya ya, VIV atau nilai VIV-nya ya. Di sini untuk nilai VIV-nya sendiri dikatakan tidak terjadi toleransi apabila itu tidak nilainya itu kurang dari 10 ya, kurang dari 10. Sedangkan kalau kita lihat dari nilai toleransinya itu dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilainya tidak nilainya itu lebih besar dari 0,10 ya. Oke, saya cek ulang dulu ya. Jadi teman-teman untuk multikolinearitasnya, kalau dari nilai VIV-nya itu dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilainya kurang dari 0,10. Sedangkan untuk nilai toleransinya dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, itu apabila nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10 ya. Sudah cocok ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat untuk kemampuan numerik nilai VIV-nya itu 1,001. Ini sudah jelas ya bahwa ini itu kurang dari kurang dari 10 ya, kurang dari 10, sehingga ini tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian untuk konsentrasi belajar teman-teman bisa lihat untuk nilai VIV-nya itu sama-sama juga 1,001. Berarti ini sudah jelas kurang dari 10 ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemampuan numerik dan konsentrasi belajar itu tidak memiliki hubungan atau tidak terjadi multikolinearitas. Nah, teman-teman juga bisa lihat pada nilai toleransinya. Di sini untuk variabel kemampuan numerik dan konsentrasi belajar itu nilai toleransinya itu sama-sama 0,999. Nah, ini sudah jelas ya, 0,999 itu lebih besar dari 0,10. Maka disimpulkan bahwa kemampuan numerik dan konsentrasi belajar tidak memiliki hubungan atau korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas, baik dilihat dari nilai toleransinya maupun nilai VIV-nya. Oke, teman-teman, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai uji multikolinearitasnya. Oke, nah terakhir kita akan melakukan uji heterokedastisitas.
Oke, nah di sini kita tidak usah membuat variabel baru. Di sini sama saja ya. Nah, kita akan melakukan uji heterokedastisitasnya langsung. Jadi kita klik analyze, kemudian kita klik regresi, kemudian linear. Nah, di sini kita sudah memasukkan tadi ya untuk variabel independennya dan variabel dependennya. Kemudian di sini kita klik statistik. Ini kita urungkan ya. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita akan cari nilai residualnya terlebih dahulu ya. Kita cari nilai residualnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini belum ada ya output dari heterokedastisitas. Nah, di sini akan ada muncul variabel baru yaitu res1 atau nilai residual dari kemampuan numerik, kemampuan pemecahan terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sini kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Sama saja kita klik transformasi input variable. Di sini kita ganti ya jadi ABS ABS 1. Kemudian yang di sini tuh kita klik yang ini. Itu guys, lupa. Tunggu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi di sini kita lanjut ya. Di sini kita ganti jadi ABS underscore res. Kemudian di sini kita ganti isi salah ya. Sini ya kita isi ABS dalam kurung res 1. Nah, kita klik OK. Nah, di sini belum belum ada output dari heterokedastisitas. Nah, di sini akan muncul lagi variabel baru yaitu ABS underscore res. Nah, ini yang data ini yang akan kita gunakan untuk menguji heterokedastisitasnya guys. Nah, jadi kita klik analyze, kemudian kita pilih regresi, kemudian kita klik linear. Nah, di sini yang variabel dependennya kita keluarkan, kemudian kita ganti yang ABS res. Ya, teman-teman, jadi di sini yang ABS res itu kita gantikan ya. Kita ganti yang variabelnya sebelumnya kita ganti jadi ABS res. Nah, kemudian kita klik save, yang di sini residual unstandardized kita urungkan atau kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output dari uji heterokedastisitas yang kita cari tadi. Nah, di sini teman-teman berfokus saja pada tabel koefisien ya. Nah, di sini kita lihat untuk pengambilan keputusannya, teman-teman bisa lihat pada nilai signifikansinya. Itu di sini untuk kemampuan numerik adalah 0,258. Nah, suatu data itu atau variabel dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas itu apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Ya, di sini kita lihat kemampuan numeriknya itu nilai signifikansinya 0,258. Jelas bahwa ini itu lebih besar dari 0,05.
Kemudian untuk konsentrasi belajarnya, nilai signifikansinya 0,501, yang artinya ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua data kita ini tidak terjadi heterokidastisitas. Nah, bagaimana teman-teman untuk ketiga uji yang sudah kita lakukan? Gampang kan? Nah, oke. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa, khususnya yang sekarang sudah nyusun skripsi, dan semoga dilancarkan dan cepat ACC. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.